kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, hamba serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan rohani bagi kami bersama. Terima kasih Bapa, hamba serahkan pemberitaan firman ini hanya dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani dalam ibadah doa kita pada malam hari ini. Salam dari kota Palangkaraya. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Sekali lagi, Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-41. Mari saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita bersama. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, malam hari ini renungan firman Tuhan kita saya beri judul Bersama Yesus di Tengah Badai. Dalam cerita ini jelas bahwa menceritakan di mana Yesus dalam sebuah perjalanan menyeberang naik perahu bersama dengan murid-muridnya, dan di tengah perjalanan itu terjadi badai yang sangat dahsyat dan perahu mereka hampir tenggelam. Di tengah-tengah situasi yang sangat genting itu, murid-murid begitu panik, dan di tengah-tengah kepanikan mereka membangunkan Yesus. Mereka meminta pertolongan kepada Yesus. Namun di dalam membangunkan Yesus tersebut, mereka seolah-olah menuduh bahwa Yesus tidak peduli dengan kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, begitu juga dengan hidup kita saat ini di tengah-tengah badai corona yang ada ini. Kadang-kadang kita mungkin berpikir seolah-olah Yesus itu tidak peduli dengan kita. Yesus itu tidak tahu apa yang kita alami. Yesus itu tidak mengerti apa yang kita takutkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, perhatikanlah ketika Yesus bangun, dia memerintahkan kepada danau itu, "Diam, tenanglah," dan danau itu pun menjadi tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah kepanikan kita, di tengah-tengah ketakutan kita dengan situasi virus corona ini, mari kita bangunkan Yesus. Karena Yesus yang mampu mengendalikan segala-galanya. Meskipun cara Yesus tidak seperti yang kita bayangkan, tetapi yakinlah, Yesus pasti memberikan yang terbaik. Namun perhatikan ayat ini, di ayat yang ke-40 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kadang-kadang di dalam situasi yang menakutkan, di dalam situasi yang mengerikan seperti virus corona ini, kadang-kadang kita kurang percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita menjadi takut yang berlebihan dan membuat kita malah menjauh daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya mau ingatkan pada malam hari ini kepada kita bersama, mari
Di tengah-tengah kepanikan kita, kita percayakan hidup kita kepada Yesus. Di tengah-tengah ketakutan kita, kita menyerahkan diri kita kepada Yesus. Sebab Yesus mampu untuk mengendalikan situasi yang begitu menakutkan. Ingat, Yesus ada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah badai corona ini. Serahkanlah hidup kita kepada Yesus, karena Yesus akan menolong kita. Ingat, corona hanya bisa memisahkan kita dari dunia ini, tetapi Yesus akan membawa kita masuk di dalam situasi yang tidak akan bisa diganggu oleh corona lagi, jikalau memang kita akan dipanggilnya. Tetapi saat ini Tuhan masih mengizinkan kita di dalam dunia ini. Jangan begitu panik, tetapi marilah kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang ada kepada kita, sehingga kita boleh hidup sampai dengan hari ini. Ingatlah, saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, Yesus ada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah badai corona ini. Percayakan hidup kita kepada Yesus. Jangan pernah takut. Sebab apa? Sebab Yesus akan menolong kita untuk melewati corona ini. Kekuatan dari Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Pertanyaan saya malam hari ini, adakah kita mempercayakan hidup kita hanya kepada Yesus? Sebab hidup dan mati kita hanya ada di dalam tangan Dia. Malam hari ini mari kita serahkan hidup kita melalui doa kita malam hari ini kepada Tuhan. Dan saya juga mohon dukungan doa dari jemaat Tuhan supaya saya terus diberikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih, shalom, dan kita akan berdoa menutup renungan firman Tuhan kita. Terima kasih Bapak, hamba menyampaikan firman Tuhan ini mungkin tidak begitu panjang lebar, tetapi biarlah ini menjadi kekuatan rohani bagi kehidupan kami dan membuat kami tidak begitu panik, tidak begitu takut, sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kami di tengah badai corona ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.